Sahabatku, sebelum kita memulai perjalanan besar ini, aku ingin mengajakmu duduk sejenak, bukan hanya dengan tubuhmu, tetapi dengan jiwamu. Tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu menjadi sunyi. Karena perjalanan yang akan kita mulai bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang pernah ditempuh para waliullah, perjalanan untuk mengenal diri, hingga akhirnya mengenal Tuhanmu. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering tersesat dalam topeng-topeng yang kita pakai, nama, jabatan, ambisi, dan rasa ingin terlihat sempurna. Namun jauh di balik semua itu, ada dirimu yang asli, dirimu yang murni, dirimu yang sudah lama memanggilmu untuk pulang. Dan inilah saatnya, kau menjawab panggilan itu. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajakmu mengucapkan doa sederhana namun kuat. Ya Allah, bukakanlah hijab hatiku, jernihkanlah batinku, tenangkanlah jiwaku. Bimbing aku untuk mengenal diriku, agar aku dapat mengenal MU. Jika engkau merasakan getaran kebenaran dari doa ini, tuliskan, amin, di kolom komentar. Bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai tanda bahwa hatimu siap melangkah menuju cahaya makrifat. Sekarang, marilah kita mulai perjalanan sakral ini. Sebelum manusia mengenal Tuhannya, para waliullah mengajarkan satu kaidah penting, kenalilah dirimu terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin seseorang ingin mengenal penciptanya, jika ia bahkan tidak mengenal ciptaan yang paling dekat dengan dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri? Mengenal diri bukan tentang mengingat nama, usia, dan pekerjaanmu. Bahkan bukan soal mempelajari karakter, kelebihan, dan kekuranganmu. Itu semua hanyalah kulit luar, cangkang pertama dari dirimu. Dan perjalanan makrifat tidak pernah berbicara tentang kulit, ia selalu berbicara tentang inti. Bayangkan dirimu seperti sebuah rumah besar. Orang-orang hanya melihat pintunya, dindingnya, dan warna catnya. Itulah dirimu yang terlihat, penampilanmu, sifatmu, ucapanmu. Tapi para salik jalan ruhani diajak masuk lebih dalam, bukan hanya ke ruang tamu, tetapi sampai ke ruang paling rahasia, tempat nur ilahi memancar. Di bagian ini, kita mulai menyadari betapa seringnya kita hidup dalam autopilot. Kita melakukan banyak hal tanpa bertanya siapa yang melakukannya, apa yang menggerakkannya, atau dari mana keinginan-keinginan itu muncul. Kita marah, kita tersinggung, kita sedih, kita iri, namun jarang bertanya, siapa yang sedang merasakan ini semua? Apakah ini diriku? Atau hanya reaksi emosiku? Mengenal diri adalah keberanian untuk melihat ke dalam cermin batin, meskipun cermin itu penuh debu. Dan debu-debu itu adalah luka masa lalu, trauma, ketakutan, ego, dan kerak nafsu yang semakin lama semakin menutupi cahaya jiwamu. Para waliullah berkata, hati manusia ibarat cermin. Jika bersih, ia memantulkan cahaya Tuhan. Jika kotor, ia hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Karena itu, panggilan untuk mengenal diri sejatinya adalah panggilan untuk kembali membersihkan cermin batin, agar cahaya makrifat dapat tampak jelas. Di bagian ini, penonton dibimbing untuk menyadari bahwa perjalanan ruhani bukan pencarian di luar. Bukan dengan melihat gunung, lautan, atau langit malam. Melainkan dengan melihat ke dalam diri, ke tempat yang selama ini mereka abaikan. Pada akhirnya, bagian ini mengarahkan penonton pada satu kesadaran. Bahwa mengenal diri adalah perjalanan pulang. Dan perjalanan pulang paling suci, adalah perjalanan yang dimulai dari dalam hati. Sahabatku, setelah kita menyingkap panggilan untuk mengenal diri, sekarang kita melangkah lebih dalam, menembus lapisan-lapisan yang membentuk manusia. Karena untuk benar-benar mengenal diri, kita harus memahami struktur batin kita, dari yang paling nyata hingga yang paling tersembunyi. Manusia bukan hanya jasad yang berjalan di dunia, ia juga merupakan gabungan dari berbagai lapisan yang saling berinteraksi, tubuh, nafsu, akal, hati, dan ruh. Lapisan pertama adalah tubuh. Tubuh adalah wadah yang paling nyata, yang bisa kita lihat, rasakan, dan sentuh. Ia memerlukan makanan, istirahat, dan perawatan. Namun,
Jika manusia hanya hidup di lapisan tubuh, ia hanyalah makhluk biologis yang bergerak otomatis. Banyak orang berlari mengejar dunia, harta, jabatan, atau popularitas, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah aku hidup untuk ini saja? Tubuh adalah kendaraan, bukan tujuan. Tanpa memahami apa yang ada di balik kendaraan ini, kita mudah tersesat. Lapisan berikutnya adalah nafsu, atau keinginan batin. Nafsu adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk bertindak, merasa, dan bereaksi. Ia bisa menjadi api yang membakar atau cahaya yang membimbing. Para waliullah mengajarkan bahwa nafsu harus dikenal dan dikendalikan, bukan dibunuh atau diabaikan. Jika kita tidak memahami nafsu, kita akan terus terombang-ambing oleh keinginan yang tak berujung, iri, marah, cemburu, atau takut. Namun ketika nafsu dipahami, ia dapat menjadi sahabat dalam perjalanan menuju Tuhan, menjadi bahan bakar untuk kesadaran, bukan penghalang. Setelah nafsu, ada akal. Akal adalah cahaya logika yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ia memberi kemampuan untuk menalar, menganalisis, dan membuat keputusan. Namun akal juga memiliki batas. Banyak orang tersesat ketika mengandalkan akal semata. Karena akal hanya bisa mencapai apa yang terlihat dan dipahami oleh dunia lahir. Akal tidak mampu menembus rahasia batin, menggapai cahaya ruh, atau memahami tanda-tanda hal-hal gaib yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Para waliullah selalu menekankan keseimbangan antara akal dan hati, akal untuk menuntun, hati untuk membimbing. Lapisan yang lebih dalam adalah hati. Hati bukan sekadar organ fisik yang memompa darah, tapi pusat spiritual manusia, tempat cahaya Allah menembus. Hati adalah tempat rahasia di mana intuisi, rasa, dan kesadaran tinggi muncul. Disinilah manusia bisa merasakan petunjuk Tuhan, bahkan sebelum akal memahami logikanya. Hati yang bersih mampu membedakan bisikan nafsu dari suara ruhani. Para waliullah menekankan pentingnya mensucikan hati, karena tanpa hati yang murni, pengetahuan tentang diri dan Tuhan tetap kabur. Dan lapisan yang paling inti adalah ruh, inti diri yang sejati. Ruh adalah bagian manusia yang langsung berasal dari tiupan ilahi. Ruh selalu dekat dengan Tuhan, namun manusia sering tidak menyadarinya karena tertutup oleh lapisan tubuh, nafsu, akal, dan hati yang belum bersih. Para waliullah mencapai makrifat bukan dengan mencari di luar, tetapi dengan menenangkan lapisan-lapisan ini dan menyadari ruhnya sendiri. Ketika ruh terhubung dengan kesadaran, manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan di setiap detik kehidupan. Memahami lapisan-lapisan ini bukan sekadar teori, tetapi pengalaman langsung. Para waliullah sering menggunakan latihan-latihan seperti tafakur, murakabah, atau muhasabah untuk menyadari setiap lapisan. Mereka menanyakan kepada diri sendiri, apa yang bergerak dalam hatiku? Apakah ini aku atau hanya bisikan nafsu? Apakah akalku menilai dengan benar atau hanya dipengaruhi ego? Dan apakah ruhku benar-benar hadir dalam kesadaran ini? Ketika penonton menyadari lapisan-lapisan ini, mereka akan mulai melihat pola yang tersembunyi dalam diri, pola yang membimbing atau membelenggu. Mereka akan mulai memahami bahwa mengenal diri bukan hanya menyadari tubuh atau pikirannya, tetapi mengenal bagaimana semua lapisan itu bekerja bersama, dan bagaimana ruh adalah inti yang memandu keseluruhan perjalanan. Sahabatku, perjalanan ini mengajarkan satu hal penting. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mulai dari yang paling dekat dengan kita, diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri bukan hanya kulit dan bentuk luar, tetapi keseluruhan sistem batin yang terdiri dari tubuh, nafsu, akal, hati, dan ruh. Setiap lapisan harus disadari, dihargai, dan dijaga agar cahaya ilahi dapat menembus sepenuhnya. Pada titik ini, penonton diajak untuk merenung, lapisan manakah yang paling dominan dalam diriku saat ini? Apakah aku hidup di tubuhku saja, atau sudah menyadari ruhku yang sejati? Kesadaran ini menjadi fondasi bagi langkah selanjutnya, menundukkan nafsu, membersihkan hati, dan menyadari ruh. Sahabatku,
Setelah kita menembus lapisan-lapisan diri, kini saatnya kita menghadapi satu lapisan yang paling menentukan kualitas perjalanan spiritual, nafsu. Nafsu adalah kekuatan yang lahir dari dalam diri manusia, tersembunyi namun sangat nyata pengaruhnya. Ia seperti angin yang tak tampak, bisa mendorong atau menghancurkan. Banyak orang tidak sadar bahwa nafsulah yang selama ini mengendalikan mereka, bukan kesadaran diri atau ruh. Nafsu sering digambarkan oleh para waliullah sebagai musuh tersembunyi. Ia menyesatkan bukan karena jahat, tapi karena manusia tidak mengenalnya. Ia memberi keinginan, rasa takut, kesedihan, dan keinginan yang tampak sah-sah saja. Seorang hamba merasa marah atau iri, namun menganggap itu wajar. Padahal, tanpa kesadaran, nafsulah yang memegang kendali. Itulah sebabnya banyak orang merasa hidupnya berputar-putar dalam pola yang sama, ingin, mengejar, kecewa, dan terluka. Namun, penting untuk memahami bahwa menundukkan nafsu bukan berarti membenci diri sendiri atau menekan rasa alami. Justru sebaliknya, para waliullah mengajarkan bahwa nafsu harus dipahami dan dijinakkan dengan kesadaran, bukan diserang secara kasar. Jika manusia belajar melihat nafsu sebagai bagian dari dirinya yang membutuhkan pengawasan, bukan penindasan, maka ia akan mulai menemukan jalan menuju kebebasan batin. Salah satu cara memahami nafsu adalah dengan mengamati pergerakan batin setiap saat. Misalnya, ketika rasa iri muncul, jangan langsung menolaknya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang memicu iri ini? Apakah aku membutuhkannya atau hanya terbawa oleh egoku? Ketika rasa marah muncul, jangan langsung meledak. Sadari bahwa marah adalah sinyal dari nafsu yang merasa terancam. Dengan demikian, kesadaran akan nafsu membuka pintu pemahaman bahwa kita bukanlah nafsu kita, tetapi pengamatnya. Para waliullah menekankan bahwa nafsu terdiri dari berbagai tingkat, mulai dari yang paling kasar hingga yang halus. Nafsu kasar terlihat jelas, makan berlebihan, kemarahan, hasrat duniawi yang tak terkendali. Nafsu halus lebih licik, rasa bangga tersembunyi, keinginan dihormati, atau kesombongan intelektual. Inilah yang sering membuat orang merasa telah suci, padahal hati masih terselubung ego. Salah satu konsep penting adalah jihad an-nafs, perang melawan nafsu. Bukan perang untuk membinasakan diri, tetapi untuk membimbing nafsu agar selaras dengan kesadaran ruhani. Dalam jihad ini, manusia belajar menahan dorongan yang merusak, menyeimbangkan keinginan dengan nilai luhur, dan menyalurkan energi nafsu menjadi bahan bakar kesadaran. Mereka belajar melihat nafsu sebagai sahabat yang harus diatur, bukan musuh yang harus dihancurkan. Nafsu yang terkendali akan membuat hati jernih, akal sehat, dan ruh lebih dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, nafsu yang dibiarkan bebas akan menutupi cahaya hati, mengaburkan logika, dan menjauhkan ruh dari kesadaran. Para waliullah sering mengatakan, siapa yang menguasai nafsunya, ia telah mulai mengenal Tuhan. Siapa yang dikuasai nafsunya, ia hidup dalam kebutaan batin. Pada titik ini, penonton diajak untuk introspeksi. Apa saja nafsu yang mendominasi hidupku saat ini? Bagaimana ia memengaruhi pilihan, ucapan, dan tindakanku? Apakah aku hidup sebagai pengendali atau hanya sebagai penonton yang tertipu oleh nafsu? Kesadaran terhadap nafsu adalah pintu masuk ke lapisan hati yang lebih dalam. Ketika nafsu mulai teramati, manusia bisa menyingkirkan debu-debu yang menutupi cermin hati. Dan ketika cermin hati mulai jernih, cahaya ilahi dari ruh dapat menembus, memberi petunjuk, ketenangan, dan pengetahuan sejati. Sahabatku, perjalanan mengenal diri tidak pernah berhenti. Menghadapi nafsu adalah tantangan terbesar, karena nafsu selalu berada di depan, menguji kesabaran, kesadaran, dan keberanian kita. Namun bagi mereka yang mau mengamati, memahami, dan menundukkan nafsu dengan kasih sayang dan kesadaran, pintu makrifat akan terbuka sedikit demi sedikit. Di akhir bagian ini, renungkan, sejauh mana aku mengenal nafsuku? Apakah aku membiarkannya menuntunku atau aku mulai menundukkannya dengan kesadaran?
Mengenal dan menundukkan nafsu adalah langkah awal menuju pencerahan batin, agar hati bersih, ruh jernih, dan perjalanan mengenal Tuhan menjadi mungkin. Sahabatku, setelah kita menyadari nafsu, kini kita memasuki lapisan yang lebih dalam, hati. Hati bukan sekadar organ yang memompa darah, tetapi pusat spiritual manusia, tempat di mana cahaya ilahi menembus dan memberikan arah. Jika tubuh adalah kendaraan dan nafsu adalah energi yang menggerakkannya, maka hati adalah kompas yang menuntun seluruh perjalanan batin. Para waliullah selalu menekankan bahwa hati adalah singgasana rahasia Tuhan dalam diri manusia. Dari sinilah muncul intuisi, rasa kasih, dan kemampuan membedakan yang hak dari yang batil. Namun, hati yang tertutup nafsu, ego, dan ketakutan akan sulit menerima cahaya tersebut. Seperti cermin yang berdebu, hati yang tidak dijaga hanya memantulkan bayangan dunia, bukan cahaya Tuhan. Salah satu tanda hati yang jernih adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Ketika marah, kecewa, atau sedih, hati yang suci tetap bisa menatap kenyataan dengan kesadaran penuh, tanpa terhanyut oleh reaksi emosional. Inilah rahasia para waliullah, mereka mampu merasakan ketenangan yang mendalam meski dunia di sekeliling mereka penuh gejolak. Ketenangan itu bukan karena mereka bebas dari masalah, tetapi karena hati mereka telah kembali kepada Tuhan dan ruhnya sadar akan kehadirannya. Hati juga merupakan tempat lahirnya rasa cinta yang murni. Cinta yang lahir dari hati berbeda dengan cinta yang lahir dari nafsu atau ego. Cinta hati tidak menuntut balasan, tidak memandang untung rugi, dan tidak tergantung pada keadaan luar. Inilah cinta yang menyentuh ruh manusia dan menjadikan setiap detik kehidupan penuh keberkahan. Para waliullah mengajarkan, siapa yang berhasil menumbuhkan cinta sejati dalam hatinya, ia telah menyentuh salah satu pintu makrifat. Hati adalah ruang dialog batin antara manusia dan Tuhan. Disinilah doa, harap, dan pengaduan terdengar paling jelas. Ketika hati jernih, suara ruh menjadi terdengar, dan manusia dapat mengenali petunjuk Tuhan melalui perasaan, intuisi, atau ilham. Para waliullah sering menyebutnya sebagai bisikan batin yang tak pernah salah, karena ia berasal dari ruh ilahi yang selalu dekat dengan Tuhan. Namun, untuk mencapai kondisi ini, hati harus dibersihkan dari lapisan-lapisan debu batin, dendam, kesombongan, iri, dan ketakutan. Proses ini tidak instan. Butuh muhasabah, tafakur, dan latihan sabar. Ketika hati tersucikan, ia menjadi cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Dan ketika cahaya itu menembus, manusia tidak lagi melihat dunia dengan sekadar mata jasad, tetapi dengan mata hati yang mampu menangkap kebenaran dan rahasia yang tersembunyi. Sahabatku, hati yang bersih juga adalah pintu menuju ruh. Jika hati dipenuhi nafsu dan keruh oleh ego, ruh akan tertutup dan kesadaran manusia akan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika hati dibersihkan dan dipenuhi kesadaran, ruh menjadi hidup, tenang, dan siap menerima cahaya ilahi. Para waliullah sering menekankan latihan-latihan hati, zikir, tafakur, muhasabah, dan doa, untuk menjaga agar hati tetap terbuka dan bercahaya. Salah satu ujian hati adalah bisikan dunia dan keinginan yang muncul dari nafsu halus. Bahkan orang yang sudah mengenal diri sering tergelincir karena hati mereka terseret oleh ambisi, rasa takut, atau kebutuhan dihargai. Disinilah kesadaran dan ketekunan dibutuhkan. Hati harus dijaga setiap saat, seperti taman yang indah yang terus dipelihara agar bunga-bunganya tetap mekar. Hati juga merupakan media penghubung antara manusia dengan sesama. Orang yang hatinya jernih mampu merasakan penderitaan orang lain, mampu memberi tanpa pamrih, dan mampu menebar ketenangan. Inilah bukti bahwa cahaya ilahi yang menembus hati tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Di akhir bagian ini, penonton diajak untuk merenung. Apakah hatiku tenang saat badai menghampiri? Apakah hatiku mampu mencintai tanpa syarat, menerima tanpa menghakimi, dan melihat kebenaran tanpa tertutup ego? Apakah aku sadar bahwa hatiku adalah pintu menuju cahaya ruh dan kehadiran Tuhan?
Sahabatku, hati yang jernih adalah sarang cahaya ilahi. Tanpa hati yang bersih, pengetahuan tentang diri dan Tuhan tetap kabur. Dengan hati yang jernih, manusia bisa menembus lapisan-lapisan batin lainnya, menyadari ruhnya, dan merasakan kedekatan yang tak terhingga dengan Tuhan. Sahabatku, setelah kita menyingkap lapisan hati, kini tibalah kita pada inti terdalam diri manusia, ruh. Ruh adalah bagian manusia yang paling murni, paling dekat dengan Tuhan, dan paling sukar dijangkau oleh akal maupun indera fisik. Jika tubuh adalah wadah, nafsu adalah energi, dan hati adalah cermin cahaya ilahi, maka ruh adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya, tiupan ilahi yang mengalir dalam setiap denyut nadi kita. Para waliullah selalu menegaskan, ruh tidak pernah jauh dari Tuhan, yang jauh adalah kesadaran manusia. Artinya, Tuhan senantiasa hadir dalam ruh kita. Namun manusia sering terlena oleh kesibukan dunia, nafsu yang tak terkendali, dan pikiran yang kacau sehingga tidak menyadari kedekatan yang hakiki ini. Ruh adalah diri sejati yang tidak berubah oleh keadaan dunia. Sementara tubuh bisa lemah, akal bisa salah, nafsu bisa gelisah, dan hati bisa tertutup, ruh tetap suci, tetap hidup, dan selalu tahu arah pulang. Ia adalah bagian yang abadi dari manusia, yang selalu merindukan kembali kepada Tuhan. Para waliullah mencapai makrifat dengan mengembalikan kesadaran manusia kepada ruhnya, bukan dengan mencari Tuhan di tempat lain. Salah satu cara menyadari keberadaan ruh adalah dengan mengamati setiap gerakan hati dan pikiran. Ketika rasa cemas, takut, atau marah muncul, ruh tidak terlibat. Ruh tetap diam, menunggu kesadaran manusia untuk kembali. Dengan kata lain, ruh adalah pengamat abadi, sementara manusia sering terjebak oleh keinginan, emosi, dan dunia luar. Para waliullah mengajarkan bahwa menyadari ruh adalah langkah pertama untuk mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Mereka berkata, siapa yang mengenal ruhnya, ia telah menemukan kunci rahasia menuju Tuhan. Siapa yang mengabaikan ruhnya, ia tersesat dalam dunia yang fana. Ruh adalah pengingat abadi bahwa manusia bukan sekadar jasad dan akal, tetapi makhluk yang berasal dari sumber ilahi, dan selalu dirindukan untuk kembali. Ruh juga menjadi jalan bagi cahaya ilahi untuk menembus hati. Ketika ruh disadari, manusia mulai merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, intuisi yang tepat, dan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Inilah sebabnya para waliullah menekankan latihan-latihan spiritual yang menenangkan lapisan tubuh, menundukkan nafsu, dan menyucikan hati, agar ruh dapat muncul sebagai pusat kesadaran. Salah satu praktik penting adalah murakabah, mengamati diri secara terus-menerus, menyadari pikiran, perasaan, dan dorongan hati, sambil menatap ruh sebagai inti dari semua yang ada. Praktik ini membuka kesadaran bahwa ruh adalah bagian yang paling dekat dengan Tuhan, dan dengan mengenal ruh, manusia juga mengenal sifat-sifat ilahi yang terpantul dalam dirinya. Ruh tidak bisa diganggu oleh dunia lahir. Ia abadi, murni, dan penuh kasih sayang. Namun untuk merasakan keberadaan ruh secara nyata, manusia harus mengurangi gangguan dari lapisan luar, seperti keinginan duniawi yang berlebihan, kebisingan pikiran, dan hawa nafsu yang tak terkendali. Ketika semua itu mulai reda, ruh mulai menampakkan diri dalam bentuk ketenangan, kesadaran, dan rasa rindu yang mendalam kepada Tuhan. Sahabatku, pada titik ini penonton diajak merenung. Apakah aku sudah menyadari keberadaan ruhku? Apakah aku hidup hanya untuk nafsu dan akal, atau sudah merasakan kedamaian yang lahir dari ruh? Apakah aku mendengar bisikan ruh yang selalu mengingatkan tentang Tuhan? Kesadaran akan ruh adalah kunci perjalanan makrifat. Ia membuka pintu menuju kedekatan yang hakiki dengan Tuhan. Para waliullah mengajarkan bahwa mengenal ruh adalah mengenal diri sejati, dan mengenal diri sejati adalah awal dari mengenal Tuhan. Disinilah manusia mulai merasakan hubungan yang abadi, tanpa tergantung dunia, tanpa terikat nafsu, dan tanpa tertipu oleh ilusi akal semata. Di akhir bagian ini, penonton diingatkan, ruh selalu hadir, selalu dekat,
dan selalu menunggu kesadaran manusia untuk kembali. Dengan mengenal ruh, manusia akan menemukan jalan pulang, bukan ke dunia, tetapi ke Tuhan yang selalu ada, lebih dekat dari urat leher, lebih lembut dari napas yang masuk ke dalam dada. Sahabatku, perjalanan mengenal ruh adalah perjalanan menuju diri sejati. Ia adalah cahaya yang menembus kegelapan, panduan yang tak pernah salah, dan teman yang setia sepanjang perjalanan batin. Mengenal ruh adalah menemukan Tuhan dalam diri sendiri, dan dari sini, setiap langkah menuju makrifat menjadi mungkin. Sahabatku, setelah kita menyingkap ruh sebagai inti diri, kini saatnya memahami cara mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Para waliullah selalu menekankan bahwa mengenal Tuhan bukanlah semata-mata dengan menatap langit atau mempelajari alam semesta, melainkan dengan melihat tanda-tandanya yang terpatri dalam diri manusia. Setiap gerak, detak jantung, bahkan rasa yang hadir dalam hati adalah isyaratnya, bukti nyata bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan makna. Allah berfirman, "Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaranku?" Quran Surah Az-Zariyat 21. Ini bukan sekadar ajakan untuk merenung, tetapi petunjuk bahwa setiap manusia memiliki cermin diri yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mengenal diri, kita akan mulai mengenal Tuhan melalui cahaya yang tercermin dalam hati dan ruh kita. Salah satu tandanya yang paling jelas adalah kasih sayang yang muncul dalam hati. Saat kita mencintai tanpa pamrih, menolong tanpa pamrih, atau merasakan kehangatan bagi sesama, itulah cerminan dari sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Rahman dan Rahim. Orang yang mampu merasakan dan mengekspresikan kasih sayang sejati sedang menyentuh salah satu wajah Allah dalam dirinya. Selain itu, rasa ingin tahu yang tulus adalah tanda lain dari kehadirannya. Manusia diberi akal dan dorongan untuk mencari, bertanya, dan memahami. Dorongan itu bukan kebetulan. Ia adalah isyarat Tuhan, mengajak manusia untuk mengembangkan kesadaran dan pengetahuan yang selaras dengan fitrah. Nafsu ingin tahu yang bersih, bukan keinginan ego atau kesombongan, menjadi jendela untuk mengenal rahasia ilahi yang tersembunyi. Rindu akan kebenaran dan keinginan untuk mendekat pada yang hak juga merupakan tanda yang halus namun kuat. Ketika manusia merasa gelisah tanpa sebab dan hatinya terus memanggil sesuatu yang lebih tinggi, itu adalah bisikan ruh yang mengingatkan tentang Tuhan. Waliullah selalu menekankan, jangan abaikan rindu ini. Ia adalah kompas yang menuntun manusia pada pencarian spiritual yang sejati. Selain itu, semangat hidup dan kesadaran akan tanggung jawab juga merupakan cerminan sifat Tuhan yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Ketika kita menjaga diri, menjaga orang lain, dan menapaki hidup dengan penuh kesadaran, itu adalah ekspresi nyata dari keterhubungan dengan Tuhan. Semua tindakan yang lahir dari kesadaran diri dan ruh yang jernih adalah jejak Tuhan dalam kehidupan manusia. Para waliullah mengajarkan bahwa setiap sifat mulia dalam diri manusia adalah tanda dari Tuhan yang tertanam dalam ruhnya. Cinta, kasih sayang, kesabaran, kesadaran, kejujuran, dan keikhlasan bukan sekadar nilai moral, tetapi manifestasi langsung dari cahayanya yang tertanam dalam hati manusia. Siapa yang menyadari ini, akan mulai memahami bahwa mengenal Tuhan dan mengenal diri adalah satu kesatuan. Namun, untuk bisa melihat tanda-tanda ini, manusia harus mampu menyingkirkan lapisan nafsu, ego, dan keruh hati. Tanpa kesadaran, tanda-tanda itu tertutupi, dan manusia hanya melihat dunia lahiriah tanpa menyadari rahasia di baliknya. Inilah alasan mengapa perjalanan mengenal diri, menundukkan nafsu, dan membersihkan hati sangat penting sebelum ruh dapat menuntun pada pengenalan Tuhan. Di bagian ini, penonton diajak untuk introspeksi. Apakah aku menyadari sifat-sifat Tuhan yang terpantul dalam diriku? Apakah aku mampu merasakan kasih sayang, rindu, dan kesadaran sebagai tanda ilahi? Apakah aku hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik kehidupanku adalah cermin dari kehadirannya? Sahabatku, mengenal Tuhan lewat diri sendiri bukanlah konsep abstrak.
Ia adalah praktik hidup sehari-hari, dimulai dari kesadaran akan setiap detak jantung, setiap gerak tangan, setiap rasa yang hadir dalam hati. Ketika manusia mampu membaca tanda-tanda ini, ia menyadari bahwa Tuhan tidak jauh, tidak abstrak, dan tidak asing. Tuhan selalu hadir, dalam setiap rasa, dalam setiap detik, menunggu manusia untuk menyadarinya. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan satu pesan penting, men, arafa nafsahu, fakat, arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Setiap tanda dalam diri adalah cahaya yang menuntun manusia kembali kepada sumbernya, kepada Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, lebih lembut dari napas yang masuk ke dada. Sahabatku, mari renungkan, setiap kasih sayang yang tulus, setiap rindu akan kebenaran, setiap kesadaran akan tanggung jawab, adalah jejak Tuhan dalam dirimu. Semakin kita mengenal diri, semakin jelas kita melihat Dia yang tidak pernah pergi, tidak pernah jauh, dan selalu menunggu untuk disadari. Sahabatku, setelah menapaki seluruh lapisan diri, tubuh, nafsu, akal, hati, hingga ruh, kini kita tiba pada titik yang paling inti, kembali kepada diri sejati dan melalui diri itu, kembali kepada Tuhan. Perjalanan ini bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang menuntun kita untuk menyadari bahwa semua yang kita cari di dunia hanyalah bayangan, dan sumber hakiki ada di dalam diri kita sendiri. Para waliullah selalu menegaskan, perjalanan mengenal Tuhan selalu dimulai dari diri. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri bukan sekadar mengingat nama, umur, atau identitas sosial. Ia adalah menemukan inti ruhani yang selalu tersambung dengan Tuhan, bagian diri yang murni, suci, dan tidak ternodai oleh dunia. Disinilah manusia belajar diam sejenak dari kebisingan dunia, menundukkan ego, menenangkan hati, dan menyadari setiap gerak batin. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang di mana ruh berbicara, di mana bisikan Tuhan terdengar paling jelas. Saat kita mampu memasuki ruang diam ini, kita mulai merasakan kedekatannya yang tak terhingga, kedekatan yang lebih dekat dari urat leher, lebih lembut dari napas yang masuk ke dada, dan lebih nyata daripada apapun di dunia lahir. Kembali kepada diri bukan berarti mengasingkan diri dari dunia. Sebaliknya, dengan mengenal diri sejati, manusia menjadi lebih bijak dalam bersikap, lebih sadar dalam bertindak, dan lebih penuh kasih dalam menghadapi sesama. Hati yang telah mengenal diri akan menuntun perilaku kita agar selaras dengan kebenaran dan rahmat ilahi. Semua tindakan, ucapan, dan niat akan menjadi cerminan dari cahaya Tuhan yang telah menembus hati dan ruh kita. Sahabatku, perjalanan ini juga mengajarkan satu kebenaran mendalam, Tuhan selalu hadir di setiap lapisan diri kita. Ia hadir dalam tubuh kita, menggerakkan denyut jantung dan napas. Ia hadir dalam nafsu kita, menuntun agar keinginan diarahkan pada kebaikan. Ia hadir dalam akal, memberi kemampuan memahami dan menalar. Ia hadir dalam hati, membisikkan ketenangan dan rasa kasih. Dan yang paling dekat, ia hadir dalam ruh, inti sejati yang abadi. Ketika manusia menyadari hal ini, ia mulai memahami rahasia para waliullah. Pencarian spiritual yang paling agung bukan mencari Tuhan di luar, melainkan menemukan Dia dalam diri sendiri. Semua doa, zikir, dan muhasabah adalah sarana untuk membuka pintu kesadaran ini. Semakin kita menundukkan diri, menyadari nafsu, menyucikan hati, dan menyadari ruh, semakin terang cahaya Tuhan dalam diri kita. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah keheningan yang penuh kesadaran. Disinilah manusia benar-benar mengenal dirinya, dan melalui pengenalan diri itu, mengenal Tuhan. Kita sadar bahwa dunia ini sementara, kesenangan dan penderitaan hanyalah ujian, dan inti kehidupan adalah koneksi abadi dengan Tuhan yang ada di setiap detik hidup kita. Penonton diajak untuk merenung. Siapakah diriku yang sejati di balik tubuh, nafsu, akal, dan hati? Apakah aku sudah menyadari ruhku yang selalu dekat dengan Tuhan? Apakah aku mampu hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan dan detik kehidupanku adalah jejak cahayanya?
Sahabatku, perjalanan mengenal diri dan mengenal Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Ia tidak berhenti pada usia atau pencapaian tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali kepada diri, membersihkan hati, menundukkan nafsu, dan menyadari ruh. Semakin kita menyadari diri, semakin kita merasakan kedekatan Tuhan, semakin damai hidup kita, dan semakin jelas petunjuk-Nya hadir dalam setiap langkah. Di akhir perjalanan ini, marilah kita berdoa bersama agar Allah membimbing kita untuk selalu kembali kepada diri sejati, menyadari ruh, dan menemukannya di setiap detik kehidupan. Doa penutup. Ya Allah, bukakanlah hatiku, bersihkanlah nafsuku, tuntunlah akalku, nyalakanlah ruhku. Jadikan aku hamba MU yang selalu menyadari MU dalam setiap detik, dalam setiap gerak, dan dalam setiap hembusan napas. Limpahkan kepadaku cahaya MU agar aku mengenal diriku, dan melalui diriku, mengenal MU. Amin. Sahabatku, ingatlah selalu, perjalanan mengenal diri adalah perjalanan pulang. Pulang ke inti ruhani yang murni, pulang ke hati yang jernih, dan pulang ke Tuhan yang selalu dekat. Semoga cahaya makrifat senantiasa menuntun setiap langkahmu.